hotel, heeh. cewek lagi. Itu mengapa menarik di hotel kalau menurut Dina? Menariknya kerja di hotel apa? Menariknya menurut Dina? kerja di Iya. hotel. Bagi aku pribadi ya, mungkin ketemu banyak orangnya itu sih. Kalau misalnya orang yang memang seneng bertemu orang gitu ya, nge-please, maksudnya dalam arti kata service, dalam arti kata ngasih service ke orang gitu, itu pasti seneng di hotel. Servisnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk ya misalnya kayak pelayanan ya, pelayanan ke tamu, kayak misalnya contoh hal orang front office gitu kan. Itu kan hanya orang-orang yang memang ditakdirkan untuk jadi front office yang bisa tahan berdiri berjam-jam ketemu tamu, Dan harus senyum komplain, terus gitu harus ya. senyum terus gitu menurutku. Tapi kayak orang-orang yang berjiwa bebas itu nggak cocok di hotel, ya? nggak cocok. Oke. Nggak Nah, cocok. baru tadi ngobrol dengan teman Haris dan Dodi. Eh. Di hotel itu kadang-kadang kalau perempuan itu kadang-kadang orang luar bersifat konotasinya miring terus. Benar. Apalagi sales. Nah, bagaimana Dina mensikapi kondisi di luar? Wah, kerja di mana? Kerja di hotel. Jadi apa? Oh, jadi ini. Ah, sudahlah. Iya. Saya tahu nih di hotel itu begini-begini. Nah, seperti apa? Dina menanggapi informasi dari luar seperti ini. Gimana ya? Sebenarnya kalau konotasi itu kan udah lama ya, dari dulu udah ada ya. Even dari hotel kelas melati sampai hotel bintang 5 tuh pun pasti dicapnya seperti itu kayak gitu orang-orangnya. Jadi sekarang itu gimana kita ngebawa dirinya sih sebenarnya ke sosial luar. Tergantung kitanya gitu. Kayak contoh hal, aku misalnya ya, aku punya klien gitu ya. Punya klien, bagaimana cara aku berhubungan dalam kerjasama dengan klien itu ya kan aku yang akan ngebawa ya. Mau ke arah mana kita bawanya ya tergantung aku juga kayak gitu. Jadi sebenarnya konotasi itu terkadang itu terbentuknya bukan karena si hotelnya, tapi bukan karena kita kerja di hotel ya. Bukan karena kita kerja di hotel, tapi si pelakunya itu sendiri menurutku. Tapi kadang-kadang banyak seperti itu. Banyak banget. Kalau menurut pengalaman Dina memang banyak seperti banyak banget. Bahkan kadang ya misalnya orang ini baru nih terjun ke hotel ya. Ini pendapatku ya, opiniku. Orang ini belum tahu seluk-beluk hotel seperti apa, tapi karena dia udah tahu mindset hotel seperti ini gitu, banyak cheating misalnya ya, ya bergaulnya kemana gitu. Jadi kayak kesuges, mas, menurutku. Jadi kesuges sendiri orangnya. Oh, iya. Jadi seolah-olah arahnya ke sana terus. Makanya. Banyak gitu. Sosial media itu terkait dengan kondisi teman-teman yang di hotel. Iya, oke. Apalagi ada apa tuh namanya? Micet. Oh, iya. Iya dong. Ketawa Dodi. Pelaku ya. Micet nih. Micet itu kadang-kadang membuat aplikasi hijau. Nah kadang-kadang kondisi seperti itu kadang-kadang membuat kita juga terpengaruh nih. Main micet nggak? Main micet. Oh ternyata main micet juga nih. Benar. Sebenarnya kalau kita, ya kalau apalagi orang yang udah lama di industri ini ya, itu nggak asing sebenarnya sama hal-hal kayak gini. Karena mau nggak mau memang saling bersinggungan gitu loh, dunia seperti itu dengan industri perhotelan kayak gitu ya, ataupun industri hospitality lainnya kayak gitu. Sebenarnya saling bersinggungan. Bagaimana dengan keluarga? Dina memutuskan untuk kerja di hotel misalnya. Kemarin di produksi radio, komunikasi. Ya, kemudian pindah ke hotel. Kebetulan memang kayaknya kalau mamaku ya pribadi ya, Mas ya. Kalau papaku masih yang kayak ya Allah nih anak gitu. Soalnya kalau papa itu masih pengen anaknya tuh jadi PNS misalnya, atau jadi pengacara yang jelas lah, jadi notaris kayak gitu kan. Apalagi kuliahnya seperti hukum lagi. Iya benar. Nah kalau mama tuh udah terbiasa yang kayak dari aku di Bandung, aku tuh udah kerja yang
Mah, Dina lagi megang band ini, tur dulu ya, gitu. Izin tur ke Jogja misalnya kayak gitu. Terus mah, Dina jadi barista ya. Aku barista kemarin di Bandung. 2 tahun kayak gitu. Mah, emang udah menclok-menclok gitu. Jadi nggak kaget lagi Sempet gitu. jadi manajer band? Jadi manajer band sampai sekarang masih. Band Indonesia? Band Indonesia, tapi kalau di Palembang itu underground sekarang. Lebih ke kayak punk kayak gitu, hardcore yang kayak gitu sekarang. Kalau di Palembang. Dina sudah terbiasa dengan kondisi teman-teman yang urak-urakan seperti itu. Udah biasa. Malah lebih menurut saya ya, menurut Dina itu lebih homey aja gitu. Lebih homey tuh lebih apa ya? Lebih welcome. Natural aja, lebih welcome gitu orang-orangnya ya, lebih jujur lah istilahnya kayak gitu. Dibanding kalau misalnya kita ketemu banyak lipstiknya. Banyak. Terlalu banyak polesan seperti ini. Bener itu. Beda lah ya gitu. Tuh. Jadi kadang kalau sekarang nih ya, apalagi pas udah kerja 9 to 5 kayak gitu. Itu kalau misalnya weekend aku pasti nyempetin datang ke acara musik gitu. Masih pasti. Walaupun capek kadang gitu. Umur Dina sudah 29. Tahun ini 29. Februari kemarin. Masih cukup dewasa. Jadilah. Tapi kalau di Palembang tua hitungannya. Hitungannya tua kalau Palembang. Kalau di Bandung aslinya mana sih? Palembang asli memang. Asli, Komering atau apa? Ayah Komering, mama aku Jawa Betawi. Campuran ya. Campur. Termasuk bule juga ini. Bule. Blaster ya. Blasteran. Iya, Mbak. Jadi kalau misalnya kemana-mana, saya Palembang ngakunya ya. Iya, Palembang masih. Saya Palembang. Orang Palembang nih biasanya ngirup cuko. Ngirup cuko pasti. Tiap bulan pasti dikirimin pempek dulu di Bandung. Gak bisa enggak. Kemarin di Bandung cukup lama. 8 tahun ya itu. 8 tahun. Hampir menetap di sana ya. Kalau nggak COVID kayaknya netap deh pasti di sana. Netap. Wah itu kayaknya salah satu kota di Indonesia yang terlalu bikin nyaman ya. Soalnya apa aja jadi di sana. Even kayak misalnya nih, contoh kita nggak punya gelar lah ya. Tapi bisa hidup gitu, bisa berkarya, bisa kreativitasnya tuh terlalu tinggi. Jadi iya mau bikin apa aja tuh jadi duit gitu. Kemudian balik ke Palembang. Iya pas cuma mentok ke hotel. Enggak. Langsung ke radio. Kuliah dulu kan, Nah, sembari kuliah tuh ke radio aku. Artinya sudah banyak pengalaman terkait dengan ketemu manusia. Iya, sampai bosan. Kemudian ketemu dengan manusia Palembang. Karakter teman-teman di Palembang seperti apa menurut Dina? Salah satu hal yang mengagetkan sih menurutku. Membosankan atau mengagetkan? Both of kali ya. Mungkin kalau misalnya yang dalam tanda kutip membosankan itu kalau misalnya aku lagi concern ke hal kreativitas kayak gitu. Misalnya kayak Bandung tuh kan terlalu kreatif ya, sangat-sangat kreatif ya, apalagi berubah terus apalagi musik gitu. Kalau apalagi ya, kayak hal-hal yang berbau kreativitas, industri kreatif tuh cepet banget Bandung, Jakarta gitu. Nah, kalau di Palembang tuh selalu dibilang, bahkan pelaku orang Palembangnya sendiri gitu ya, yang udah keluar dari Sumatera itu selalu bilang ngebandingin kayak Palembang tuh ketinggalan 5 sampai 10 tahun kayak gitu. Jadi sabar-sabar aja. Nah, aku dulu pas baru balik ke Palembang itu terlalu menggebu-gebu gitu, apalagi di permusikan ya, permusikan indie. Aku tuh pengen kayak ini tuh harusnya Palembang tuh bisa loh, cepet. Oke. Gitu. Saya ketemu dengan banyak teman-teman yang lari ke Jakarta atau ke Bandung. Bermusiknya di Bandung saja atau Jakarta saja. Kemudian dia balik ke Palembang. Mereka curhat Palembang itu susah dimajukan. Karena banyak seniornya yang kadang-kadang menutup diri untuk bagikan informasi. Benar. Tapi iya benar. Dan konteks di sini itu bukan ngelihat karyanya masih, tapi duitnya kayak gitu loh. Ngasilin duit enggak nih kalau misalnya contoh ada musik festival gitu ya Mas ya. Kita panggil ini yuk gini-gini. Di setiap musik festival itu harusnya ada kurator musik. Dia yang nentuin main jam berapa, ngundang mana kayak gitu-gitu ya.
Tapi kalau di sini rata-rata masih nentuin kayak, ini rame nggak nih yang nonton? Ada berarti duitnya orientasinya duit saja. Duit gitu. Itu yang sangat disayangkan ya di sini. Bukan gitu. ke kreativitasnya. Bukan kreativitasnya. Sedangkan kalau mindset di sana, mau dimanapun ya, pokoknya daerah Jawa lah ya, itu kreativitasnya dulu nih, kayak gitu. Duit pasti bakal biar nyusul. Yang lain lihat dulu. Benar. Dan menilai kondisinya seperti apa, kualitasnya seperti apa. Iya. Palembang tidak. Palembang tuh banyak yang bagus, banyak banget. Cuman tidak terlihat. Apa yang harus dirubah kalau teman-teman di Palembang? Mindsetnya. Karena pesimistik. Apalagi di sekitarku ya. Karyanya bagus, oke. Cuman karena ngelihat kanan kiri kayak nggak mendukung gitu ya. Misalnya contoh promotor musik gitu, kayak IO yang penyelenggara musiknya itu kayak nggak mendukung. Nah jadinya pesimis sendiri kayak gitu loh. Padahal di Palembang termasuk kota yang bertumbuh. Oh tumbuh, sangat tumbuh. Dan apalagi Gen Z ya. Gen Z sekarang itu mengikuti apa yang terjadi di Jawa gitu loh. Mengikuti apalagi sosial media sekarang ada TikTok, Instagram dan lain-lain itu kan sangat mempengaruhi pola pikirnya. Sebenarnya sangat tumbuh, cuman gini kayak ada istilah kata tiru apa sih amati tiru modifikasi. Nah di bagian modifikasinya orang Palembang itu kadang males. Contoh bikin kafe. Nyontoh nih dari Jakarta, di Jakarta ada nih kafe begini, coffee shop kayak gini, bagus ya, bikin yuk kayak gini, dibikin persis sama, tanpa bukan ada malah modifikasi. Bukan ya? Iya kayak gitu, itu malah tumplek-plek seperti itu. Nah plek-ketiplek kayak gitu. Bagian situ malesnya kadang. Harusnya Dina balik ke Palembang menjadi wali kota ya? Enggak sih, aku pengennya jadi bisnismen aja Mas. Iya sumpah. Lagi sibuk orang mau jadi wali kota? Iya, aku enggak usah ya? Enggak lah. Males. Kenapa tidak mau berkiprah di kondisi dipegang pemerintahan? Sempat ditawarin kemarin-kemarin. Awal-awal masuk itu aku sempat ditawarin salah satu partai karena sebenarnya keluargaku itu berkecimpung semua. Even papaku di politik seperti itu. Ada di ranah itulah ya. Walaupun dia tidak nyalon nggak apa, tapi dia tuh konsultan hukum. Suka ngasih konsultasi ke pejabat-pejabat kayak gitu teman-temannya. Nah, jadi pas 2020 itu sepupuku itu ada yang masuk salah satu partai karena memang keluarga dari besannya itu menjabat di salah satu kabupaten lah. Itu sekeluarga. Jadi aku diajak dan sempat ikut kayak organisasi NGO yang non-government tapi tetap di backup oleh partai, di backup oleh pejabat. Cuman aku nggak bisa lip service dan padahal orang PR ini. Iya. Tapi tak mau berkecimpung di situ ya? Nggak bisa. Berarti di hati orang nggak usah ke situ, nggak usah ke politik. Kalau sekali dua kali oke lah ya. Tapi kalau yang kayak kan di ranah politik harus tiap hari ya ketemu orang ini, ketemu orang itu. Sehari itu bisa ketemu siapa yang kayak itu makan energi. Karena harus tipe-tipe ya? Ya, kayak iya. Not my style. November nanti sebentar lagi Palembang salah satu daerah yang mau pilkada. Bener. Kemudian Dina di hotel. Hubungannya terkait dengan orang-orang yang mau jadi mencalonkan diri seperti apa lah? Sebenarnya back to back untuk bisnis itu sangat menguntungkan sebenarnya. Harusnya. Cuman nah ini tugas PR-nya sebenarnya. Tugas PR-nya itu adalah mengkoneksikan yang misalnya nih orang hotel ya, orang hotel ini nggak ngerti nih, ada calon yang istilahnya bisa memberikan bisnis ya untuk hotel, tapi nggak tahu ngolahnya. Ini iya paling orang hotel nyuruhnya kayak, ayo suruh meeting, ayo bikin apa, bikin meeting kayak bikin seminar kayak gitu. Berarti ide harus datang dari orang hotel harusnya. Orang hotel seharusnya. Cuman kan belum tentu semua orang hotel paham ya cara mengolahnya. Nah itulah sebenarnya tugas CPR. Kayak daripada terlalu terlihat kampanye, ya udah kita bikin event musik aja. Misalnya kan. Kenapa tidak dilakukan sekarang? Harusnya
bisa dilakukan. Harus ada saya. Kita ada listnya nggak? Ada list pejabatnya nggak yang mau? Oke, di kita ada banyak inisiatif, ada beberapa inisiatif. Boleh nanti kirim aja ke saya nanti. Calon-calon orang menjadi nomor 1 di Palembang. Nah, itu boleh ditawar itu, biar jadi lebih muda lagi, betul. Lebih merakyat lagi. Kebetulan sepupuku kemarin itu baru ngebuat event musik. Jadi kita yang main di event itu kita nggak tahu sama sekali kalau misalnya itu acara kampanye, nggak tahu sama sekali karena dipolesnya sebagus itu, sangat-sangat anak muda, bahkan kita kira oh ini acara kampus gitu, tahu-taunya acara kampanye. Tapi berhasil. Kecolongan nggak? Enggak. Bagi band-bandnya, bagi musisinya mungkin kecolongan ya, kayak gitu. Cuman untuk si event penyelenggara dan bagi si calon yang nanti akan menjabat itu oke banget. Masanya dapet banget dan cara narik database-nya itu sangat-sangat Gen Z. Jadi orang tuh nggak tahu kalau misalnya oh ini lagi narik database gitu, nggak seketahuan itu gitu. Oh ternyata kampanye nih, seperti itu. Iya, mulus banget. Nggak yang kayak rame banget. Berarti dan anak muda semua. Dapat bahwa oh ini adalah calon pemilih saya misalnya. Benar. Oke itu. Kayak gitu sebenarnya yang kalau misalnya yang ada di konsep otakku ya kayak gitu. Tapi kan kita harus jabarin juga nih ke hotel. Apakah hotel nerima nih event-event seperti ini kayak gitu. Nah itu tuh yang harus dijembatanin. Merchants nggak dengan hotel ya. Misalnya. Bukan cuma cari duit hotel ya. Bener. Kayak gitu. Harus nama baik juga. Harus nama baik. Gitu. Dina sudah cantik. Amin. Pinter lagi. Amin. Kerja di hotel. Sempat jadi penyiar radio. Bener. Artis apaan artis? Orang kenal sama Dina, insya Allah. Amin. Terkenal, dikenal. Meskipun tidak terlalu banyak, saya tahu pasti Dina dikenal orang. Ya. Amin dia aja. Oke, baik, terima kasih Dina sudah main ke Detik Sumber. Terima kasih Mas Saya yakin Darwin. ini informasi yang Dina obrolkan sore hari ini itu menjadi masukan bagi banyak orang, bagi banyak pendengar orang. Semoga ya. Artinya tidak perlu kita mencari banyak hal yang menjadi kita menjadi nyaman, tapi kita yang harus menginfluensi orang lain. Benar-benar. Ya? Iya. Itu soalnya itu tujuan, itu moto hidupku di dunia. Oh ya Allah Terima kasih Dina. Terima kasih. Salam untuk teman-teman di Harper. Sukses selalu. Siap Mas Darwin. Kita buat kopi. Boleh cicip nanti ya? Boleh. Nanti kalau misalnya saya main lagi kesini boleh ya? Saya ajak bapak saya nanti. Oh boleh siap. Kita bapak GM. Ya Dot, Adis, Dina mau main sini lagi nanti insya Allah. Boleh. Ya, terima kasih Dina. Terima kasih. Sukses untuk Harper Hotel. Mas Darwin. Terima dan kasih. Dan semuanya menjadi juga. Sukses dan terkenal di Palembang. Amin. Baik, terima kasih sahabat Detik Sumsel. Saya Darwin Sarkawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.